Awalnya terdapat bapak-bapak yang mendatangi seorang ibu saat sedang santai duduk di sebuah warung es. Ternyata ketika disamperin ditanya, ini ibu anaknya disuruh minta-minta. Terus ibunya jawab, saya udah nggak punya suami. Loh. Kenapa tiba-tiba langsung bawa kesedihan anjing? Terus dipotong lagi sama salah satu bapaknya, harusnya ibu yang usaha. Tapi ibunya beralasan kalau anaknya nggak bisa ditinggal sendiri, jadinya dia nggak bisa usaha. Lah, tapi itu anaknya ibu tinggal minum es. Kita tak bisa berbuat apa-apa dalam ruangan sempit diisi oleh dengan bodyguard yang banyak. Bodyguardnya dia dua orang memperlakukan kami dengan sangat biadab. Kok gila lu? Wah, perang lagi bro, Indonesia Malaysia ini gimana dah? Oke, biar kita mulai pembahasan yang pertama dengan sebuah kasus, dengan sebuah perkara aneh yang tensinya tuh cepat sekali naik. Jadi kayak beberapa jam kemudian postingan videonya naik ke Twitter, beberapa jam kemudian review dari Google Maps-nya bintang 1, beberapa jam kemudian minta maaf. Sebuah kasus yang sangat amazing sekali dan semuanya terjadi karena TikTok. Well, bukan TikToknya sih. Ada orang haus atensi, ada orang haus akan popularitas kemudian masukin di TikTok sampai akhirnya ya lu tau lah orang-orang yang terbiasa ditepuk tanganin tuh kayak ada apa kita nyebut ya, star syndrome mungkin. Ada 3 orang perawat di salah satu puskesmas yang ada di daerah Sulawesi Tengah lagi jadi bahasan yang ramai sekali karena mereka katakanlah merendahkan orang yang memiliki BPJS. Jadi ada akun TikTok namanya Rinto Be Like 2. Wih deh, kagak di private lu video-videonya, gokil. Biasanya orang kalau udah kena kayak gini langsung di private ini enggak. Dia ngebikin video kayak gini. Ketika ada pasien umum, dilayanin, joget-joget, happy-happy, yeay, punggung sakit, filter tebel. Di satu video lainnya, ketika pasien BPJS masuk, turu main HP, sibuk sendiri, nyanyi-nyanyi. Yang dipikirnya mungkin lucu, tapi orang-orang di sosial media, orang-orang Indonesia mungkin mikirnya tidak terlalu. Dan karena video ini ya jadi banyak lah orang-orang yang marah-marah, tentu saja. Maksud gue kayak pernah lo ada perdebatan di Twitter yang karena waktu itu ada salah satu artis, siapa lupa, Kiki Saputri apa kalau nggak salah, yang sempat cerita tentang perkara BPJS, terus Babe Sabita juga sempat cerita tentang perkara BPJS dan segala macamnya. Nama BPJS ini sempat disinggung dan banyak sekali orang yang membela, meskipun banyak juga yang kontra. Tapi intinya lagi berusaha dibagusin nama BPJS-nya ini. Tiba-tiba dari dalam loh kelakuannya begini. Orang udah bilang kayak parah nih pakai BPJS begini gitu. Tapi ada yang belain kayak enggak kok, BPJS enggak semuanya kayak gitu. Ada nih. Tiba-tiba dari dalamnya ketika pasien BPJS masuk turu. Lah. Ya orang gimana kagak ngamuk, digila aja lu. Nih, bagaimana rakyat atau pasien enggak makin kesel kenakes kalau begini? Makin susah dibilangin, makin susah pula dibelain. Kemarin ada yang bilang ke gua, ya video-video kayak gini mungkin cuma buat bercandaan, gak ada konteks segala macem. Cuma masalahnya ya, ini sosial media tuh liar sekali men. Lu gak bisa naro bola liar ditaro di jalanan sembarangan, ditendang-tendangin orang lah. Nah ini gimana? Jujur aja gue gak nangkep perbedaan dari keduanya apa. Perasaan sama aja, mereka sama-sama gak ngelayanin pasien. Wah, sama-sama joget, sama-sama turu. Terus intinya ada mereka apa di sini? Ada. Oh iya, terus di TikTok ada video yang ini. Ada yang mantau tapi bukan CCTV. Oh, dan dia pakai behel di atas doang. Oh, ada yang komen, gimana bisa orang sakit ngurus orang sakit, ger. Bolehkah memasang behel di atas saja? Jawabannya adalah tidak. Singkat, padat, dan jelas. Selain secara estetis terlihat kurang bagus, pemasangan behel hanya pada sebagian gigi yakni atas saja atau bawah saja dapat menimbulkan masalah baru pada gigi.
Dan yang melakukan adalah perawat yang notabene harus merawat orang. Bagaimana ya? Apakah dunia sudah berbalik? Lucu sekali. Ada yang mantau tapi bukan CCTV katanya. Tapi beberapa jam kemudian 3 nakes puskesmas Lambunu 2 yang rendahkan pasien BPJS akhirnya minta maaf bersama setelah viral di media sosial. Mari kita lihat permintaan maafnya. Assalamualaikum Satu menit warahmatullahi lumayan. wabarakatuh dan selamat siang. Om Swastiastu. Kami staf Puskesmas Lambung 2 memohon maaf sebesar-besarnya kepada Oh baca ya mereka ya? Kementerian Republik Indonesia, BPJS, Kenapa harus maju mundur semua sih? Kayak Persatuan Perawat Nasional Indonesia, kayak apa banget gitu. Dokter Indonesia, Dia aja. Tadu, ada yang komen minta maaf doang nggak di PHK cuak. Jawat Tenaga Kesehatan seluruh Indonesia, Ada. khususnya Dinas Kesehatan Parigi Motong, BPJS Kesehatan Parigi Motong, dan seluruh masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan dengan video kami. Yang sebenarnya pelayanan di kami Puskesmas Lambunu 2 tidak membeda-bedakan pasien umum dan dan pasien pasien BPJS. BPJS. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas Itulah kalau baca doang tuh ya gitu men. Kadang nggak sinkron yang kiri sama kanan. ketidaknyamanan video kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vibesnya kayak ini apa? Kayak lagi lebaran. Minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Gak mau maafin sih be. Kenapa kalimatnya gitu? Oh iya mau lebaran bro. Aduh, bro deket-deket lebaran ini. Kata gue jangan cari-cari masalah dah. Masalah ditahan-tahan aja nanti. Kalau enggak jangan bikin masalah apa-apa dah. Nggak usah nunggu lebaran atau enggak. Halah. Tapi kalau lu lihat ya, emang kelakuannya dari dulu ya tiktokers banget aja gitu. Kayak ya udah. Tapi masalahnya kalimatnya gini sih, ini deh kakak racun biar sekalian mati. Kenapa abang? Anak orang dimatiin. Kalian ngapain berdua dalam kamar heh? Nanti timbul fitnah. Alisnya gokil juga. Kenapa sih gue kadang suka gak fokus sama sesuatu. Oh iya, bintang 1 kan Lambunu 2 harusnya Puskesmas non BPJS. Atau mungkin ini ya, tadi gue sempat mikir kayak gini. Jadi kan namanya itu dia adalah Puskesmas non BPJS Lambunu 2. Gue nggak tahu apakah dia ngejokes BPJS begini bayar begini karena mungkin dia pengen ngasih tahu kayak oh kalau non BPJS bukan kesini, tapi intensinya gimana pun orang nerimanya ya ofensif aja gitu. Bad service, nakesta, waduh. Masalahnya kasihan loh. Gue tuh kasihannya sama dokter-dokter, perawat-perawat yang udah senior, udah bekerja dengan sepenuh hati melayani orang. Citranya jadi ikutan buruk gara-gara bocah baru gede, bocah baru ikutan kerja lah. Rusuh anjing kenal TikTok. Gue begitu. Oh iya dia nge-vape di puskesmas. Hah? Wah pakai baju puskesmas sih. Omelin aja bang. Bang, omelin aja bang. Bisa-bisanya nge-vape di puskesmas bang. Allahu Akbar. Kok bisa begini? Astagfirullahaladzim. Oh, kelihatannya ini ya, radar gue tuh kayak lagi bekerja gitu. Oh, sepertinya gitu. Ya udahlah ya. Dah. Udah kelar, udah minta maaf. Gue nggak tahu dimaafin apa enggak. Gue nggak tahu nanti dia akan dikeluarkan atau tetap di sana atau enggak. Tapi ketika di bawahnya ada tulisan melayani dengan tulus hati, ya tidak sesuai dengan panggilan orang. Ya mungkin Bapak HRD atau siapapun yang meloloskan orang-orang ini bisa dicek lagi background dan kelakuan segala macam. Coba kalau misalkan Bapak-bapak HRD, kalau misalkan pengen tahu orangnya kayak apa, coba cek TikToknya. Sama tanyain, saya boleh follow second IG kamu gak? Gitu ya. Nah, itu ultimatum tuh. Ada. Kocak aksi kurir letak paket di pegangan pintu, pemilik jadi terkunci di dalam. Bapak maaf nih abang-abang kurir, maaf. Gini.
Dan ini hanya berlaku untuk rumah katakanlah yang cukup besar ya, yang 2 pintu gitu kan. Iya, ditarik nggak bisa, didorong juga nggak bisa ya, nyangkut. Jadi kayak seolah-olah ada kayu di sana, mau nggak mau mesti dibetot atau keluar dari pintu lain. Ayo lucu nih. Ada videonya nggak sih, Man? Oh ya Allah, ngakak banget woi. Abang paket naruh paket di sini. Terus gue gimana keluarnya? Ya Allah. Lucu lagi. Dia minta tolong kucing buat ngambilin. Nggak bisa. Terus akhirnya gimana dia? Lucu banget. Abangnya juga lagian bisa aja. Kayaknya emang abangnya sengaja dah. Dipanggilin kagak keluar-keluar, mampus lu biar nggak keluar sekalian. Gitu. Sengaja. Kesel. Ada kekesalan tersendiri. Wasu. Anyway, ada sebuah video yang lagi berseliweran di Instagram dan Twitter, dimana video ini ngasih lihat seorang ibu-ibu yang lagi ngeliatin anaknya yang dia suruh ngemis. Jadi anaknya ngemis, ibunya santuy di pinggir jalan minum es teh. Yang begini sebenarnya udah rahasia umum aja nggak sih? Maksudnya kayak ya udah aja gitu. Tapi kayak akhirnya dikonfront sama orang nih, terus akhirnya berani. Banyaklah di luar sana anak disuruh minta-minta sama orang tuanya. Ya jatuhnya eksploitasi anak segala macam. Dan kejadian ini terjadi juga di alun-alun Kuningan, Jawa Barat, di mana ada seorang ibu yang tega menyuruh anaknya untuk minta-minta. Padahal kelihatannya ibu-ibunya juga masih seger. Wah, lebih dari seger itu kalau dilihat-lihat. Maksudnya kayak masih bisa bekerja dengan selayaknya gitu. Tasnya juga bagus kok, lumayan lah. Bajunya kayak PNS gitu, warna coklat. Iya, awalnya gue kira PNS. Masa PNS gabut ini nyuruh anaknya minta-minta? Gak mungkin kan? Gak mungkin dong. Awalnya terdapat bapak-bapak yang mendatangi seorang ibu saat sedang santai duduk di sebuah warung es. Ternyata ketika disamperin ditanya, "Ini ibu anaknya disuruh minta-minta?" Terus ibunya jawab, "Saya udah gak punya suami." Loh. Kenapa tiba-tiba langsung bawa kesedihan anjing? Jawab iya apa enggak gitu. Ibunya jawab, "Saya udah gak punya suami." Terus anaknya jadi yatim. Terus dipotong lagi sama salah satu bapaknya, "Harusnya ibu yang usaha." Tapi ibunya beralasan kalau anaknya gak bisa ditinggal sendiri, jadinya dia gak bisa usaha. Lah, tapi itu anaknya ibu tinggal minum es. Anaknya lagi ya Allah. Anaknya kerja sendiri, ibunya minum, megang HP loh. Maksud gue kayak aduh. Masalahnya ibu-ibunya tuh megang HP gitu. Ini apa maksudnya? Video TikTok lainnya gitu di mana dia live terus kayak, "Aduh kasihan anakku" gitu. Masalahnya ibu-ibunya santai banget kayaknya. Ini nih ibu-ibu nih. Viralkan. Anak kurang sorangan rumah tanah sok Viralkan. anak kurang mah kos gitu ada kasahan. Madena kan gitu nama ajakan mamae. Oh iya, Kaseto mana nih Kaseto? Aduh. Ayo dong Kaseto. Iya. Lu tau gak sih kalau Kaseto punya saudara kembar? Gue coba baru tahu. Tak kuasa menahan malu, akhirnya sang ibu mengganti posisi duduk ke berdiri agar pria itu berhenti merekam. Tapi ya endingnya gak ketahuan ya tetep ya. Aduh, padahal gue penasaran banget nih diapain gitu. Kaseto yuk, bisa yuk. Kebenciannya datang karena ibu-ibunya minum es. Anaknya panas-panasan mintain duit, ya Allah. Bu, ini ntar kalau misalkan udah tua terus digantiin sama anaknya gimana lu? Anaknya kayak sahabat, sono nyari duit, minta-minta. Gimana? Karma nyata, Bu. Ada salah satu band dari Indonesia. Jadi, band Raja adalah salah satu band yang sukses di Indonesia, di mana salah satu dari sekian banyak nama band yang tidak lekang oleh zaman gitu. Ceylon Seven, Wali, Raja ini masuk dalam salah satunya karena emang suara dari vokalisnya itu khas sekali gitu. Nah, baru-baru ini band Raja lagi rame diomongin di sosial media karena ada hal yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan terjadi di Malaysia dengan harga tiket
799, 299, 129. Kita ini deh yang rock zone deh. 129 ringgit Malaysia. Itu 400.000, lumayan loh. 450.000, lumayan loh itu. Lumayan. Pada tanggal 11 Maret 2023 mereka ada konser di Johor, Malaysia. Nama konsernya itu Majestic Johor Concert. Kalau dilihat dari postingan Instagramnya Raja Band, konsernya itu berjalan seru sekali. Karena lo bisa lihat orang loncat-loncat rame-rame, dan penontonnya itu artinya tahu siapa Raja ini gitu. Nggak yang cuman kayak dia tampil terus orang kayak siapa Sokap, nggak. Orang-orang pada tahu karena nyanyi bersama gitu. Nah tapi setelah konser ini ada permasalahan yang terjadi. Ada sebuah video yang berisikan Ian Kasela menjelaskan tentang apa yang mereka rasakan. Mereka, pihak band Raja ini, kecewa sama IO-nya karena yang mereka dapat itu bukan terima kasih, tapi sebuah cacian dan makian. Terus mereka disekap di satu ruangan yang berisikan 20 bodyguard dan 2 orang IO tersebut. Ruangan tersebut juga dikunci. Personal band Raja ditekan oleh pihak IO dan diperlakukan secara biadab. Wow. Sangat kecewa terhadap IO dari Tourism Johor. Sangat-sangat kecewa. Karena bukan terima kasih yang kami dapatkan setelah acara sukses, setelah mereka terhibur, setelah kami berikan penampilan yang terbaik, tapi malah cacian, makian, yang biadab, bahkan sampai ancaman membunuh terhadap kami. Kok bisa sih? Raja datang lagi, jika Raja, saya dengar, ada di Kuala Lumpur, ada di Malaysia, Johor, di Malaysia, mati. Gitu. Itu IO apa? Orang narikin utang nih. Kayak yang punya kampung. Lu datang ke sini mati. Lah. Lu siapa? Pemerintah bukan apa bukan? kita disekap di satu ruangan seperti berencana, terkunci dengan beberapa bodyguard. Ya seperti ditekan. Bukan seperti ditekan, memang ditekan. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Dalam ruangan sempit diisi oleh dengan bodyguard yang banyak. Bodyguardnya dia dua orang memperlakukan kami dengan sangat biadab. Hal tersebut dilakukan di depan anak-anak dari personil band Raja. Jadi mereka ngebawa anak-anaknya, padahal mereka ngajak anak-anaknya tersebut buat melihat gimana mereka menghibur para penonton dengan aksi band mereka. Kok gila lu? Wah, perang lagi bro, Indonesia Malaysia ini gimana dah? Selain perilaku yang tidak menyenangkan tersebut, band Raja juga mendapatkan ancaman membunuh. Jadi misalnya mereka datang lagi ke Malaysia, mereka dipastikan akan mati. Ada kalimat yang terlontar dari IO-nya bilang, kalian orang Indonesia jangan macam-macam di sini. Lu. Kan mau manggung dong, mau nyanyi. Kecuali bawa rudal, baso. Jadi kenapa sih bisa ngalamin hal yang gak enak kayak gitu? Jadi hal ini bisa terjadi karena sebuah kesalahpahaman. Awalnya mereka udah sepakat mau meet and greet dan akan digelar setelah konser. Tapi tiba-tiba ada perubahan lokasi dan waktu meet and greet yang dilakukan oleh penyelenggara tanpa memberitahukan perwakilan Raja terlebih dahulu. Rezan selaku promotor dan panitia penyelenggara disebut lupa menyampaikan kabar tersebut. Karena dianggap mendadak, maka permintaan itu pun ditolak oleh Farid gara-gara dianggap mengganggu waktu persiapan Raja. Mas Farid ngejelasin, waktu itu dia bilang, bro bawa artis kamu jam 6.30 sampai 7.30. Saya jawab, maaf artis tidak bisa, karena mereka harus siap-siap untuk konser. Dan ini berarti sebelum konser ya. Setelah nggak ada konfirmasi lanjutan, Farid pun mengira pihak penyelenggara memaklumi penolakannya itu. Dan acara meet and greet tetap digelar tanpa ada kehadiran personel Raja dan membuat kecewa para penonton yang telah hadir. Miskomunikasinya karena hal ini. Yang padahal selesai manggung, band Raja itu sempat untuk foto-foto bareng penontonnya. Hal ini yang membuat kesal pihak penyelenggara dan menganggap Raja sebagai biang masalah. Padahal masalahnya adalah komunikasi dari panitianya yang kurang becus mengurusi event. Intinya yang terjadi adalah pihak band Raja ini kontek-kontekan sama satu orang, maksudnya sama orang yang mewakili atau kontek-kontekan gitu. Jadi nggak yang langsung dua arah gitu. Jadi ada orang ketiga di sini. Nah, ketika di tengah-tengah ada orang ketiga gitu, jadi ada miskomunikasi antara yang menyelenggarakan konser dan band Rajanya sendiri. Kecot lah jadinya, karena
ya kesalahpahaman tersebut. Yang kocak ada poin ini. Pihak kami juga telah memberikan kerjasama penuh kepada pihak untuk menjalankan yang dibantu dengan Konsulat Jenderal Kedutaan Indonesia. Kami berharap ini dapat dijernihkan dan tiada sengketa berkepanjangan di antara kedua-dua negara. Jadi yang mereka takutkan adalah perang lagi nih Indonesia Malaysia gitu. Ya lu gila aja min, orang ditaruh di ruangan isinya bodyguard banyak, diintimidasi, yalah. Terus intinya pihak event organizer-nya udah minta maaf. Terus 2 orang yang menyudutkan pihak rajanya udah ditangkap. Cuman masalahnya gini, kasus ini masih berlanjut secara hukum. Kedua pelakunya udah ditangkap oleh kepolisian Malaysia, tapi udah dibebaskan dengan membayar uang jaminan. Personel Band Raja belum puas akhirnya membuat laporan ancaman pembunuhan kepada Mabes Polri pada Senin 13 Maret lalu. Masyarakat Malaysia malah memberikan semangat kepada Band Raja atas apa yang terjadi. Iya, karena kalau lu lihat di Twitter, nih orang-orang ini ngasih support dan dukungan gitu, stay strong, tetap datang lagi, balik lagi ya gitu-gitu. Oh, berantem kan tuh, berantem kan, orang di komen udah pada berantem, udah. Gimana? Iya, gara-gara 2 orang, si siapa namanya nih, Muren sama Rejan. Alah. Adapun maksud dan tujuan kami berjumpa dengan pihak Kedubes Malaysia adalah untuk silaturahim sekalian menyampaikan permasalahan yang menimpa kami. Kami berharap melalui pertemuan ini bisa membantu monitoring agar kasus ini tidak ada yang mengintervensi dari pihak-pihak luar hukum. Orang Malaysia baik-baik bang, jangan berhenti di Johor saja bang. Semangat, lanjutan ke Asyar, Maghrib, Isya. Bukan Zo. Aduh, bercanda. Ini nih maksud gue, minat baca gue udah tinggi nih gitu. Kenapa sih? Astagfirullahalazim. Kalau sekarang melihat dia memposting di Instagramnya, menurut analisa kita versi mereka itu meet and greet kita tidak mau. Kita dibilang raja tak mau meet and greet, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Ian Kasela ini gak terima karena ya gitu, dia udah ngeluangin waktu 30 menit untuk meladeni manusia yang mau foto-foto segala macem setelah ngeband, setelah capek segala macem. Tapi dikiranya gak ada meet and greet. Nah, habis komunikasinya di sana, terus dia marah-marah gitu. Yu jangan bikin malu Yu. Lah, kenapa Yu? Yu. Ya udah miskom aja berarti. Aneh banget. Udah tangkap PG ini si siapa namanya tadi tuh? Siapa namanya? Muren. Nama Muren. Iya, maksud gue kalau miskomunikasi pun ngobrol gitu loh. Kita kan satu rumpun nih, sama-sama musyawarah mufakat lah gitu loh. Ngobrol. Kenapa ditaruh di ruangan kalau balik ke Malaysia lagi mati? Barangan aja mulutnya, kayak gak pernah dapat pendidikan formal. Di Malaysia sama kan, formal 12 tahun. Maksudnya kayak, ya itu udah diurus sama pihak kepolisian, akan didalami lebih lanjut segala macam. Kita tunggu aja hasilnya gimana. Tapi untuk dia bisa udah ditangkap polisi terus keluar karena uang jaminan, aneh sih dengernya. Well, mereka kuat buat bayar bodyguard segitu banyak. Kayak, ya. Anyway, ada pembahasan tentang our lovely city Bali, our lovely island, di mana Bali sekarang, wow, sudah semakin diperketat karena banyaknya orang-orang wadaw di sana. Apaan sih, Pan? Kenapa sih beritanya kayak gini? Apa sih? Balon yang ku sayang akan kunikahi semua balon yang ku punya. Apa sih?